BTTH Kaisar Api, episode 514. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di alam api yang tak berujung, semuanya, tujuan perjalanan ke dunia hantu ini seharusnya sudah jelas, kan? Xiaoyan duduk di tempat pertama dan memandang orang-orang kuat yang hadir dengan acuh tak acuh. Dia memancarkan daya tarik seorang apoteker kelas 9, dan hanya dalam setengah hari, dia mengumpulkan hampir 50 tokoh kuat tingkat reinkarnasi. Sebagian besar dari mereka berada di peringkat reinkarnasi, tetapi hanya ada beberapa orang di peringkat ketiga atau bahkan keempat. Bahkan ada dua orang lainnya yang kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi kuasa 5 dan tingkat reinkarnasi kelima. Pria tua bertulang putih dan jenderal berdarah dingin itu, keduanya adalah sosok yang unik di dunia manusia, dan mereka telah dipuji oleh banyak orang karena kekuatan dan karakter mereka. Hehe, kita bisa mempercayai perilaku Tuan Xiao Yu. Perjalanan ke dunia hantu ini bukan hanya untuk membantu Tuan Xiao, tetapi juga untuk membuat ras jahat di luar wilayah tersebut membayar harganya. Wilayah dunia kita yang luas ini tidak dapat terkikis. Pria tua bertulang putih dan jenderal berwajah pucat itu saling memandang dan berkata serempak. Ribuan orang yang berkumpul kali ini, setengah dari mereka berasal dari wilayah api tak berujung kita, dan sisanya adalah tokoh-tokoh kuat yang datang ke sini karena ketenaran mereka. Semuanya adalah guru elit, kekuatan mereka tersebar di 7 reinkarnasi, dan ada hampir 100 orang di reinkarnasi tersebut. Di samping Xiaoyan, Mu Yingying berjalan keluar perlahan, tetapi kali ini ia benar-benar mengenakan baju zirah perak, dengan ekspresi serius di wajahnya seperti seorang dewi perang wanita sejati yang bersiap untuk pergi berperang. Yingying, siapakah kamu? Melihat pemandangan ini, Xiaoyan juga menyadari sesuatu. Setelah Mu Yingying memperoleh kekuatan Yaoji, kekuatannya meningkat pesat, hampir mencapai tingkat reinkarnasi 3 kali lipat, tetapi perjalanan ke dunia hantu ini bukanlah hal sepele, dan Xiaoyan tidak akan membiarkannya mengambil risiko. Saudara Xiaoyan, masalah ini sangat penting. Saudari Yunyun dan Yingying akan menemanimu. Jangan remehkan Yingying, tidak ada yang berani membangkang seluruh pasukan wilayah api tak berujung. Soal gengsi di militer, aku khawatir bahkan aku dan saudari Cailin tidak sebaik Yingying. Suara Suner terdengar perlahan. Jelas, hal semacam ini memang benar adanya. Mu Yingying memang memiliki bakat yang sangat tinggi dalam manajemen militer. Dalam perjalanan ini, aku, Mu Yingying, Yun Yun, Mu Feng, Xiao Sifan dan putranya akan menemaniku, dan yang lainnya akan menjaga wilayah api. Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh. Suner, ini adalah penguasa para dewa. Jika terjadi sesuatu di zona api, orang itu akan dibunuh tanpa ampun. Beberapa saat kemudian, Suner juga diberi senjata ilahi yang sangat penting. Xiaoyan memutuskan untuk mengandalkan kekuatannya sendiri dalam perjalanannya ke dunia hantu. Oke, Suner mengangguk, tentu saja dia mengerti pikiran Xiaoyan. Saatnya kembali, semuanya, ayo pergi. Begitu Xiaoyan mengatakannya, semua orang bergegas masuk ke saluran waktu satu persatu, menuju ke dunia hantu. Kami menyambut kembalinya penguasa wilayah dengan penuh kemenangan. Feng Waner dan para pejabat tinggi lainnya membuat sedikit keributan, dan berkata kepada Xiaoyan dan yang lainnya yang sedang pergi. Ledakan, tim naga panjang yang perkasa baru saja memasuki lorong ruang angkasa dunia hantu, dan tiba-tiba energi jahat yang memabukkan menyerbu ke arah wajah mereka. Pergi dari sini. Pada saat ini, kobaran api berwarna jingga keemasan di seluruh tubuh Xiaoyan bagaikan matahari terbit, menerangi seluruh ruang hampa. Kekuatan mengerikan Tuan Xiao Yu. Melihat pemandangan ini, banyak petarung tangguh yang dipanggil tersenyum dan berkata dengan penuh kekaguman di dalam hati mereka. Kekuatan Tuan Xiao ini tampaknya lebih menakutkan daripada rumor yang beredar. Semuanya, dunia hantu ini bukanlah permainan anak-anak. Tolong jangan lepaskan rantai di saat kritis, jika tidak, jangan salahkan aku jika aku berpaling dan bersikap kejam. Namun setelah ini selesai, pemilik domain ini tentu saja tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Sebelum pergi, Xiaoyan tetap memutuskan untuk mengklarifikasi hubungan yang kuat tersebut, sehingga nada peringatannya sangat jelas. Itu wajar.
Semua orang juga adalah rubah tua yang licik, jadi mereka secara alami memahami maksud Xiao Yan. Dengan gelar alkemis tingkat ke-9, tidak ada seorang pun yang benar-benar idiot. Namun, betapapun berbahayanya dunia hantu, dibandingkan dengan pil obat kelas 9, itu sepadan. Apa itu? Mata tegak. Sesaat kemudian, Mu Feng perlahan mengangkat jarinya, menatap tepi lorong ruang angkasa ini, sepasang mata vertikal abu-abu mati muncul. Mata itu, seperti mata hewan tertentu, sangatlah kuat, dan hanya dengan melihatnya, muncul perasaan lemah yang telah benar-benar hilang. Tuan Xiaoyu, ini adalah formasi jahat dari klan jahat di luar alam. Ini disebut formasi jahat para dewa dan mata, dan sangat kuat. Ruang yang dicakup oleh formasinya cukup untuk mencakup semua yang terjadi di ruang hampa. Pria tua bertulang putih itu melirik acuh tak acuh dan langsung mengerti. Mungkin ada solusinya. Xiao Yan bertanya, formasi semacam ini sangat rumit, dan mungkin akan memakan banyak waktu jika dia melakukannya sendiri. Izinkan saya masuk, Bang. Sebuah roda ringan melayang ke langit keluar dari tangan jenderal berdarah dingin itu, dan formasi yang tampaknya tak terkalahkan itu tiba-tiba muncul begitu saja dari udara dengan retakan. Jenderal yang konon berdarah dingin ini juga merupakan sosok yang hebat dalam melakukan aksi-aksi berbahaya. Pintu masuk ke ruangan telah dibuka, Tuan Xiaoyu, silakan. Setelah melakukan semua itu, jenderal yang berhati dingin itu masih tersenyum tenang. Oke, Xiao Yan mengangguk, dan segera bersiap memimpin pasukan besar ke dalamnya, bergegas menuju dunia hantu. Tidak bagus, keberadaan kami telah terungkap. Tuan Xiao, mohon putuskan secepat mungkin. Tiba-tiba, pintu masuk celah itu tertutup seketika, dan muncul kekuatan jahat yang luar biasa ganas yang terus meraung keluar, melawan kekuatan jenderal berdarah dingin itu. Kita bertiga akan pergi ke alam pemakan jiwa terlebih dahulu. Mu Feng, kau akan membawa orang-orang ke alam 10.000 hantu, dan senior Xiao akan membawa orang-orang ke alam jiwa Li. Pergi. Dengan sebuah panggilan, tim yang perkasa itu tiba-tiba terbagi menjadi 3 tim, masing-masing menuju ke dunia hantu. Keberadaan mereka telah ditemukan. Jika mereka tidak memasuki dunia hantu saat ini, saya khawatir perjalanan ini tidak akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke dunia hantu lagi, sehingga tercipta adegan yang begitu menegangkan. Apa kabar? Begitu memasuki area Soul Eater, ekspresi Xiao Yan selalu tampak tidak ramah. Yun Yun pun tak kuasa bertanya. Aku tidak tahu, jantungku berdetak sangat cepat, dan sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tetapi seluruh tubuhnya berputar-putar. Jelas bahwa mereka bertiga masih berada di dalam teleportasi lubang cacing ruang waktu. Kami telah terhubung ke pesawat melalui saluran luar angkasa. Ada sekelompok pasukan asing yang sangat besar di sini. Dengan kekuatan kita saat ini, tidak pantas untuk bertempur dengan mereka dalam waktu lama. Mari kita bergerak cepat. Setelah beberapa saat, cahaya itu meredup, dan wajah cantik Mu Yingying menjadi sedingin es saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Ketiga, ini adalah tempat di luar alam, matilah. Dan tepat ketika mereka bertiga berkedip dan bersiap untuk pergi dari sini, awan jahat yang mengerikan tiba-tiba bergulir di kehampaan, dan niat membunuh yang dingin memenuhi udara. Di dalam awan jahat itu, kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya telah lama tertidur, dan tampaknya mereka telah menunggu di sini untuk Xiao Yan dan ketiga temannya. Kakak kedua, kakak senior kedua, awan jahat itu perlahan melonjak, tetapi sesaat kemudian, pupil mata Xiao Yan sedikit menyempit dan dia kehilangan suaranya. Karena seringnya ia berhubungan dengan pemakan jiwa, meskipun Xiao Yan belum pernah melihat kakak senior dan kakak senior keduanya, potret dan sosok mereka terpatri dalam hatinya. Sudah lama sekali kita tidak bertemu lagi. Aku tak pernah menyangka pertemuan antara kakak beradik ini akan berlangsung dalam situasi seperti ini. Kakak kedua tertua, melihat sosok yang familiar di dalam awan jahat itu, sama sekali tidak ada kemarahan saat ini. Tubuh itu mengandung kekuatan jahat yang tak terbatas, dan hati Xiao Yan terasa sangat berat. Saat ini, Hong Zong, di balik jubah hitamnya, menyembunyikan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan tubuh-tubuh daging dan darah itu pun memiliki garis-garis jahat yang sangat padat yang tertanam di dalamnya. Garis-garis jahat semacam ini seperti Tarsus. Bahkan ketika menghadapi erosi kekuatan suci seperti api suci, garis-garis itu justru melahap yang terakhir lebih cepat.
Di tengah garis-garis jahat ini, Anda dapat melihat samar-samar tubuh orang tersebut, dan garis-garis darah itu telah berubah menjadi hitam pekat, yang jelas merupakan manifestasi dari terkikis dan dirasuki setan hingga batas maksimal oleh kekuatan jahat. Xiaoyan, tenanglah. Tidak ada amarah dalam diri pria ini, dia jelas-jelas orang mati. Sekarang dia dipenuhi roh jahat, dan dia jelas telah dikendalikan oleh kerasukan roh jahat dari klan-klan jahat asing. Melihat kesedihan Xiaoyan yang sesaat mereda, alis Yun Yun berkedut. Kini Yun Yun, yang kekuatannya hampir tidak mencapai tingkat reinkarnasi kelima, bekerja sama dengan api suci di tubuhnya, dan mudah untuk mendeteksi keanehan di dalamnya. Hong Song yang ada di hadapannya tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Garis keturunan dan darah jahat itu telah membentuk belenggu, benar-benar membunuh vitalitas terakhirnya. Kecuali dewa perang atau tokoh terkuat dari kerajaan malaikat bertindak, Hong Song di hadapannya tidak akan pernah memiliki kekuatan apapun. Tangkap mereka dan persembahkan mereka kepada dewa jahat. Huho, sudut bibir Hong Song terangkat, lalu muncul senyum yang menjengkelkan di wajahnya, tetapi dia tidak terpengaruh oleh keramahan Xiaoyan. Ya, huho. Begitu suara Hong Song mereda, awan-awan jahat bergulir, dan tampak ada seorang raja perkasa dari klan jahat luar wilayah di antara mereka. Namun, kekuatan Xiaoyan saat ini sudah lama berbeda dari sebelumnya, dan peringkat Raja Hitam dan Raja Putih saja tidak dapat melukai Xiaoyan. Izinkan saya masuk. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan berat, matanya dipenuhi aura dingin, dan dengan lembut mendorong Mu Yingying yang berdiri di depannya. Dia menyadari kekhawatiran Mu Yingying, tetapi bagaimana mungkin semut-semut sederhana ini bisa menggerakkan hatinya. Tetapi, Mu Yingying mengertakkan giginya yang berwarna perak dengan ringan, seolah-olah dia tidak ingin Xiaoyan menyaksikan adegan saling memangsa ini. Ledakan. Pada saat yang sama, beberapa awan jahat meletus dengan fluktuasi kekuatan yang sangat mengerikan, yang mengguncang ruang hampa dan melesat ke arah Xiaoyan dan ketiganya. Retakan. Api suci dari tubuh Xiaoyan mulai membara, dan langkah kakinya melintasi kehampaan. Hanya dengan satu jentikan, semua kekuatan jahat seketika mengeras dan meledak, dan tepi retakan di seluruh bidang dipenuhi dengan aura kehancuran. Guru, sampai saat ini, pupil mata beberapa raja yang berpengaruh, termasuk Hong Song, menyempit tajam, dan kilasan rasa takut muncul secara spontan. Jika aku menghancurkan sepenuhnya tubuh jahatnya, dapatkah aku mengandalkan kekuatan jiwa yang tersisa untuk menyelamatkannya? Xiaoyan punya ide dan sepertinya tidak mau menyerah. Xiaoyan, kau sebenarnya tahu. Seharusnya kamu lebih tahu daripada kami. Mendengar kata-kata polos Xiaoyan seperti anak kecil, kedua wanita itu menggelengkan kepala sedikit. Xiaoyan mengendalikan 7 api suci, dan pengetahuannya tentang kekuatan suku-suku jahat di luar alam sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Dalam situasi Hong Song, jelas bahwa dia telah sepenuhnya dibunuh oleh klan jahat dari luar alam, dan barusan dia berubah menjadi orang jahat dan tidak ada obatnya. Kakak laki-laki tersinggung. Secercah penyesalan muncul di wajah Xiaoyan, telapak tangannya perlahan terangkat, telapak tangan berapi berwarna oranye keemasan yang terang, dengan energi tajam dan sakral, memutar ruang hampa, dan menyerang tubuh utama Hong Yang. Wahai manusia yang hina! Mahkota kejahatan pasti akan membuatmu membayar harganya. Garis-garis jahat dan darah di tubuh Hong Song bergejolak liar bersamaan, dan sepertinya dari serangan Xiaoyan, dia bisa mencium napas kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan. Api itu berkobar, dan semua tokoh kuat yang terkena dampaknya dengan mudah dimusnahkan. Cahaya api suci langsung bertabrakan dengan kekuatan jahat Hong Song. Seberkas kekuatan jiwa dari Hong Song pun terpancar. Wong berdengung. Tanpa tubuh jahatnya, jiwa Hong Song terikat erat oleh belenggu hitam pekat yang dipenuhi gelombang mematikan. Apa itu? Lonceng sungai darah. Dalam sekejap, rasa sakit hati yang telah lama terpendam kembali muncul dari hati Xiaoyan. Adikku, terima kasih, bebaskan aku. Secercah kekuatan jiwa yang menyeramkan terlepas dari tubuh jiwa Hong Song dan berubah menjadi lonceng halus yang melayang di depan dada Xiaoyan. Prajurit jahat dari dunia hantu, dengan kekuatan Sue Heling, baru saja mempertahankan jejak terakhir kesadaran Hong Song. Kakak, benarkah tidak ada cara lain? Xiaoyan agak enggan, dan hanya dengan kesadaran ini, dia sama sekali tidak bisa pulih. Aku sudah mati,
ini hanyalah secercah kekuatan terakhir yang tersisa di dunia ini. Merupakan kebanggaan bagi domain pemakan jiwa kami untuk memiliki adik laki-laki sepertimu. Domain pemakan jiwa akan memintamu. Begitu kata-kata itu terucap, pancaran api suci di tubuh Xiao Yan diam-diam melilit jiwa Hongzong, dan seketika jiwa Hongzong terbakar sedikit demi sedikit. Raungan yang menyakitkan dan menyedihkan keluar dari tubuh jiwa Hongzong. Jelas, setelah kematiannya, dia dimurnikan oleh kekuatan jahat klan luar angkasa dengan cara-cara keji dan diubah menjadi boneka yang melayani klan jahat. Pembebasan seperti itu juga merupakan sebuah kejatuhan yang nyata, tetapi bagi Hongzong, itu juga merupakan sebuah kelegaan yang nyata. Ayo, kita pergi ke alam pemakan jiwa selanjutnya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, matanya dipenuhi aura pembunuh yang ganas. Kali ini, Tuhan menghalangi dan membunuh Tuhan, dan Buddha menghalangi dan membunuh Buddha. Tunggu sebentar, retakan di wajah ini agak aneh. Setelah Xiao Yan berurusan dengan Hongzong dan sekelompok orang kuat yang menjaga tepi celah di bidang datar itu, mata indah Yun Yun tertuju pada celah di bidang datar di kejauhan. Ada kekuatan yang tak dapat dijelaskan dan sangat dahsyat di sana, yang membuat Yun Yun sedikit mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Melihat ekspresi Yun Yun yang penuh martabat, kesedihan Xiao Yan perlahan memudar, digantikan oleh tatapan yang penuh percaya diri. Kekuatan-kekuatan ini sangat aneh. Tidak hanya ada aura jahat dari ras jahat asing, tetapi juga aura hantu suram yang unik dari dunia hantu. Namun, celah di wajah ini, bahkan jika kita bertiga bergabung, saya khawatir celah ini tidak akan bisa dibuka sepenuhnya. Kedua aura itu sama-sama dihasilkan oleh yang terkuat, bahkan aura hantu yang suram, yang agak mirip dengan karya orang-orang kuat di pusat dunia hantu. Yun Yun menggelengkan kepalanya, jelas sekali dia sangat curiga dengan pemandangan ini. Mengikuti jejak Hua Qinger di Hua Jinger juga memberi Yun Yun pemahaman tentang banyak hal di dunia, belum lagi dia sekarang telah memperoleh semua warisan dari sebelumnya, dan cakupan pemahamannya menjadi lebih mendalam. Alasan mereka melakukan ini mungkin untuk mencegah serangan dari ras jahat dari luar wilayah tersebut menyebar. Mu Yingying membuka mulutnya, suaranya penuh keraguan. Ini agak tidak tepat. Dengan kekuatan dunia hantu, mereka masih belum mampu menghadapi pasukan suku jahat di luar wilayahnya. Wajar jika ketika mereka menghadapi serangan, mereka harus segera meminta bantuan dari 6 dunia lainnya. Pengasingan dan isolasi dunia semacam ini tampaknya aneh. Maksudmu, ini bukan kehendak orang-orang berkuasa di pusat dunia hantu, sepertinya ada yang memaksa mereka. Pada saat itu, dengan kecerdasan Mu Yingying, dia secara alami memahami sesuatu dan langsung berkata, "Aku tidak bisa memastikan, tapi ada baiknya mewaspadai kekuatan-kekuatan besar di pusat dunia hantu. Pergi ke alam pemakan jiwa." Setelah selesai berbicara, ketiganya melesat melintasi daratan luas seperti mengejar bintang dan bulan, menuju ke domain pemakan jiwa. Krisis dunia hantu, dalam hal erosi dan kerusakan paling serius, tentu saja harus menimpa domain jiwa Li, lagi pula ada orang itu di domain jiwa Li. Yang itu adalah master petir yang sangat terkenal di dunia. Oleh karena itu, sebagian besar suku jahat asing yang menyerang alam hantu berada di alam jiwa Li, diikuti oleh alam pemakan jiwa. Dengan dewa jahat ketujuh dan roh jahat bermata tujuh sebagai komandan, pasukan suku jahat di luar wilayah memimpin serangan ke alam hantu. 1 dewa jahat, 2 dewa setengah jahat, 7 pembangkit tenaga peringkat Raja Merah, dan pembangkit tenaga yang tak terhitung jumlahnya ditambahkan. Jika bukan karena alam hantu, dengan munculnya beberapa pembangkit tenaga tersembunyi, dan campur tangan pusat dunia hantu, saya khawatir dunia hantu telah sepenuhnya menduduki wilayah di luar wilayah tersebut. Untuk menakuti kekuatan mengerikan dari penguasa pemakan jiwa, dewa jahat ketujuh memutuskan untuk mengirim seorang dewa setengah jahat dan 2 pembangkit tenaga peringkat Raja Merah untuk memimpin pasukan besar pembangkit tenaga peringkat Raja untuk menyerang pemakan jiwa bersama-sama. Pasukan lain yang tersisa berpencar dan menyerang alam hantu, negeri 10.000 hantu, dan sebagainya. Alam hantu menjadi kosong, dan seluruh alam hantu sempat bergejolak, karena semua orang tahu bahwa ini bukan hanya bencana, tetapi juga dunia yang luas. Setelah Perang Dunia Pertama dengan ras jahat asing, ini adalah pertempuran yang sangat menegangkan sekali lagi. Untungnya,
beberapa tokoh kuat tingkat reinkarnasi yang telah bersembunyi di dunia hantu selama bertahun-tahun telah muncul satu demi satu, dan pusat dunia hantu telah bergerak, sehingga dunia hantu belum sepenuhnya jatuh ke dalam serangan dari luar wilayahnya. Adapun protagonis dari serangan ini, yang pertama adalah 7 dewa jahat yang memimpin pasukan untuk menyerang alam Jiwali. Oleh karena itu, seluruh dunia hantu kini berada dalam keadaan cemas dan gelisah. Kota-kota yang tak terhitung jumlahnya telah lama ditinggalkan, dan hampir semua makhluk hidup bersembunyi di bawah tanah dan jauh di dalam pegunungan pada saat yang sama, menunggu penyelamatan atau penyelamatan diri. Serangan balik terakhir. Ketiga anggota Xiaoyan menerobos celah di pesawat, dan mereka tidak berani berhenti di tengah jalan. Mereka menuju markas besar domain pemakan jiwa. Di sepanjang jalan, hampir tidak ada hantu atau makhluk halus yang ditemui. Saya tidak tahu apakah mereka bersembunyi di bawah tanah atau semuanya telah terkikis oleh dunia luar, dan mereka telah dibantai. Ada banyak sekali benteng kota kosong di sepanjang jalan. Secara umum, pemandangan seperti itu membuat hati Xiaoyan yang sudah gelisah semakin panik. Penguasa pemakan jiwa dan domain pemakan jiwa memiliki banyak teman senior. Jika wilayah ini benar-benar jatuh, Xiaoyan mungkin akan kesulitan menerima pukulan seperti ini. Selanjutnya, benteng ini merupakan benteng inti dari domain pemakan jiwa. Benteng pemakan jiwa menekan semua kekosongan di markas besar domain pemakan jiwa. Benteng ini memainkan peran penting di seluruh domain pemakan jiwa. Setelah melewati benteng ini, Anda dapat mencapai markas besar domain pemakan jiwa. Aku tidak tahu apakah guru dan yang lainnya baik-baik saja. Ketiga nyala api itu melesat pergi, kehampaan berubah bentuk, dan aura jahat yang tersisa di dalamnya seketika berubah menjadi debu dan lenyap. Xiaoyan menyeringai dan berkata, perubahan di matanya tampak tidak pasti, dan dia jelas mengkhawatirkan keselamatan Soul Eater dan yang lainnya. Lagi pula, kekuatan keseluruhan domain Soul Eater tidak sebanding dengan para ahli dari luar domain tersebut. Selain itu, Xiaoyan memutuskan secara tiba-tiba bahwa pengkhianat Dak Yangong tampaknya terkait dengan serangan ini. Domain pemakan jiwa. Ketika Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dia bergumam pelan. Setelah beristirahat, dia tiba-tiba menyadari betapa gugupnya Xiaoyan. Penguasa pemakan jiwa bersemayam di dalam tubuh Xiaoyan pada masa-masa awal, dan banyak hal tentang dirinya kurang lebih terkait dengan senior ini, jadi sekarang Mu Yingying juga ingin berterima kasih kepada penguasa pemakan jiwa secara langsung. Waktu berlalu dengan cepat, karena dunia hantu terdistorsi, ditekan, dan disegel, mereka bertiga tidak tahu sudah berapa lama mereka terbang. Untungnya, Xiaoyan memiliki koordinat spasial spesifik dari domain pemakan jiwa, jadi dia tidak membuang waktu di perjalanan. Begitu suara Xiaoyan berakhir, ujung garis pandang tiba-tiba terbuka, dan muncul garis samar kompleks bangunan besar yang memenuhi garis pandang. Benteng itu dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, dan sebuah pesona besar yang sepenuhnya terkumpul oleh energi langit dan bumi menyelimuti benteng itu seperti lapisan kain kasa abu-abu, dan aura kuno dan suram membuatnya menempati momentum langit dan bumi. Tampaknya benteng yang membentang puluhan mil ini tidak hanya melindungi dari bahaya alam, tetapi juga bertindak seperti penjaga yang diam, melindungi jalan menuju markas besar Soul Eater. Ini juga satu-satunya cara untuk memasuki markas Soul Eater. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya ada cara seperti ini untuk memasuki Soul Eater. Benteng pemakan jiwa, aku kembali. Senyum tipis teruk di pipi Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya dan memandang area yang sangat luas ini, dan tak kuasa menahan tawa. Kenangan itu menenangkan. Xiaoyan sepertinya ingat bahwa komandan terbaik di benteng itu adalah mantan penjabat sementara penguasa wilayah Soul Eater Domain, kakak perempuannya, Hao Nier. Benteng ini, sepertinya tidak benar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Melihat senyum yang baru saja muncul di pipi Xiaoyan, pipi Yun Yun terasa sedikit dingin, dan sarafnya tiba-tiba tersentuh, seperti tersengat listrik. Mata yang indah itu berbinar-binar, dan dengan persepsi akan api suci di dalam tubuh, sepertinya sesuatu yang aneh telah ditemukan. Sesaat kemudian, senyum di pipi Xiaoyan langsung mengeras. Benteng besar itu telah lama dipenuhi bekas luka, dan lingkaran roh jahat yang kuat seperti asap hitam telah menghalangi air yang mengelilingi seluruh benteng. Di luar benteng, terdapat beberapa awan hitam jahat yang berputar-putar, dan sepertinya ada semacam kekuatan tertinggi yang menguasai dunia ini.
Xiaoyan sudah terbiasa dengan fluktuasi sebesar itu. Itulah kekuatan jahat tertinggi yang hanya dimiliki oleh para penguasa tingkat dewa jahat di antara ras-ras jahat di luar alam ini. Rasa takut dan cemas dengan cepat menyelimuti hati Xiaoyan. Wong berdengung. Di kejauhan, di dalam kehampaan benteng, terdengar suara dengung menggelegar tanpa henti, dan ternyata suara itu berasal dari benteng tersebut. Di sepanjang jalan, di wilayah luas di luar benteng, beberapa makhluk terbang jatuh ke dalam genangan darah dengan ekspresi kesakitan. Di dalam darah itu, tampak seolah-olah tersembunyi semacam makhluk jahat, dan mereka dengan bersemangat menyerap kekuatan makhluk-makhluk yang mati itu. Xiaoyan, ada musuh. Saat berikutnya, ketika kedua wanita itu menatap asap hitam di tepi benteng, rasa takut yang tak terungkapkan muncul. Napas yang tersembunyi di dalam asap hitam itu mungkin bukan milik orang biasa, dan fluktuasi api suci di dalam diri kedua wanita itu memancarkan hawa dingin yang sangat menakutkan. Selamatkan orang-orang, kali ini, mereka harus mati. Wajah Xiaoyan yang membeku dipenuhi dengan niat membunuh. Kecepatannya meroket, dan wajah ketiganya seketika berubah menjadi jelek. Di sisi lain, benteng pemakan jiwa, di atas tembok kota benteng, termasuk parit di bawah benteng, di bawah tembok kota sepanjang hampir 100 meter, dan lain-lain, semua mayat berserakan di mana-mana, dan pemandangan tragisnya sungguh menakjubkan. Tak bisa tidak terhanyut, pemandangan yang tak akan terlupakan untuk waktu yang lama. Pak, Anda sebaiknya duluan. Di atas tembok kota, beberapa tokoh berpengaruh tingkat tinggi yang bertanggung jawab menjaga tempat ini memandang wanita di hadapan mereka dengan wajah muram dan ekspresi serius. Namun, bahkan dalam situasi saat ini, orang-orang ini tidak takut, dan jika dilihat dari pemikiran mereka, tampaknya mereka ingin melawan lawan sampai mati. Mari kita bertarung sampai mati. Benteng, kau tak bisa kehilangannya. Hao Nier sedikit berdiri, mengabaikan rasa lemas di tubuhnya. Ia memegang pisau misterius di tangan rampingnya, dan senyumnya yang menyayat hati tak bisa tidak membuat orang merasa iba dan sayang. Mata yang indah itu sangat megah, dan ternyata langsung berhadapan dengan beberapa aura jahat yang tertanam dalam awan jahat di benteng itu. Tidak, dalam kasus ini, kau akan mati. Melihat Hao Nier berdiri dengan paksa, mata indahnya dipenuhi dengan emosi yang tegas dan serius. Yu Mingxuan, yang berdiri di sampingnya sepanjang waktu, matanya memerah dan meraung hampir tanpa sadar. Suaranya serak, kelopak matanya bergetar hebat tak terkendali, dan suaranya mengerikan seperti suara binatang buas. Dia tidak sanggup menyaksikan orang yang dicintainya meninggal di depan matanya. Pertempuran yang ada di hadapanmu hanyalah pertempuran sampai mati. Kekuatan klon energi dewa jahat itu terlalu besar. Jika aku tidak bertindak, kita semua akan mati. Sebagai panglima tertinggi, aku bisa mati dalam pertempuran, tetapi aku tidak ingin semua bawahanku dikubur bersamaku. Sudut bibirnya merah, dan ada keagungan yang tak terbantahkan di matanya. Sepertinya dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, bahkan dalam kematian pun, dia tidak akan membiarkan bawahannya mati satu persatu. Sekalipun dia hanya seorang wanita, sekalipun kekuatannya tidak dapat mengubah situasi pertempuran. Dia tetap akan berjalan di barisan terdepan bersama banyak tentara. Inilah keyakinannya, dan ini juga bukti bahwa dia bisa melangkah ke jajaran pemain terkuat Soul Eater dari tubuh seorang wanita. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Sebentar lagi, aku akan menghentikan mereka. Kalian bawa orang dewasa kalian pergi. Yu Mingxuan memandang beberapa awan jahat yang berjatuhan di langit dan segera berkata dengan gigi terkatup. Sejak ia kembali dari Jiaoyan, mereka berdua telah mencapai hasil positif dalam beberapa tahun. Asalkan mereka menunggu hari yang baik dan penuh keberuntungan, mereka bisa menikah dan kembali ke pegunungan. Sekarang hal semacam ini benar-benar membuat saraf Yu Mingxuan tegang. Namun, membiarkan dia menyaksikan orang yang dicintainya meninggal di depannya mungkin bukanlah sesuatu yang akan dilakukan manusia normal. Aku sudah mengambil keputusan dalam hatiku, kedua wali itu, Fa dan Bai Ze, dia akan memintamu. Hao Nier menatap Yu Mingxuan, yang saat itu penuh dengan sikap keras kepala, dan tiba-tiba sudut bibirnya terangkat, memperlihatkan senyum manis yang cukup untuk menutupi segalanya. Dia tahu tentang karakter Yu Mingxuan, tetapi pertempuran semacam ini bukanlah permainan anak-anak. Seluruh benteng telah ditembus oleh mereka, apakah kau harus berkorban dengan sia-sia?
dengarkan aku. Yu Mingxuan yang tegar menahan amarah di hatinya, dan sudut matanya menjadi basah dan merah. Dia membenci dirinya sendiri. Aku membenci diriku sendiri karena lemah dan tidak mampu melindungi orang-orang yang kusayangi. Ledakan. Ketika adegan ini terjadi di tembok kota benteng, di luar tepiannya, suara dahsyat yang memekakkan telinga bergema seperti suara magis yang menggelegar, memenuhi udara. Di luar seluruh benteng, bahkan udara pun dipenuhi dengan bau busuk yang sangat menyengat. Mendengarnya, saya merasa gembira, dan napas itu seolah mengandung panggilan kematian. Ini agak tidak benar. Klon energi dewa jahat itu cukup untuk menghancurkan benteng sepenuhnya, tetapi setelah dipukul mundur oleh Guru Hao dengan 3 pedang beberapa hari yang lalu, mengapa pembunuh terakhir belum dikeluarkan? Bai Ze, yang tubuhnya dipenuhi luka, menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba melihat ke arah markas Soul Eater di belakangnya. Secara intuitif, dia merasa bahwa kali ini pasukan jahat telah bersiap. Saat memasuki markas Soul Eater, hanya ada benteng, jadi tidak perlu khawatir. Dua penjaga lainnya, Fa, saling memandang dan berkata, mereka telah berada di domain pemakan jiwa selama bertahun-tahun, dan tentu saja mereka menyadari kekhawatiran Bai Ze, tetapi ini menyangkut keselamatan domain pemakan jiwa, dan mereka pasti tidak akan main-main. Membunuh. Suara ratapan dan kesedihan dari langit terus terdengar, dan tembok kota benteng itu telah hancur berantakan, dan jejak kehancuran akan terlihat kapan saja. Pada saat itu, di langit yang semula cerah, awan jahat yang hitam pekat mulai bergulir, dan kekuatan roh jahat serta aura tajam terus-menerus dipancarkan darinya. Di luar benteng yang besar itu, terasa sedikit kekakuan dan dingin yang suram. Namun, tepat ketika kekuatan jahat yang sangat besar ini menerobos benteng yang berada di ketinggian, udara keruh tiba-tiba menyembur keluar dari benteng dan langsung mencegatnya. Di dalam benteng itu, terdapat formasi kuno yang cukup untuk mencegat yang terkuat sekalipun, sehingga semua orang begitu keras kepala. Pasukan jahat harus melancarkan serangan besar-besaran. Melihat pemandangan ini, ekspresi Bai Ze menjadi waspada, dan dia mendongak ke arah awan gelap yang bergulir dari langit, dan gelombang kelegaan menyelimutinya. Di dalam awan jahat itu, asap hitam yang sangat mengerikan terus naik dan bergulir. Salah satu pria dengan seringai dan beberapa hembusan napas yang sangat kuat perlahan-lahan menatap ke bawah ke arah benteng. Mengapa kamu melakukan semua pekerjaan yang tidak berguna ini? Kaisar kebencian menginjak asap hitam tebal dan memandang Hao Nier dengan sikap meremehkan. Di sisi lain, klon energi Tulhu berdiri di sampingnya seperti seorang sastrawan yang tenang, tetapi fluktuasi yang terkandung dalam para pemimpin itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani Hao Nier dan yang lainnya. Kekuatan keseluruhan pasukan ekstrateritorial ini terlalu kuat bagi mereka. Seandainya bukan karena banyaknya prajurit di benteng yang memimpin dan mati-matian menghalangi serangan, saya khawatir tempat ini sudah berubah menjadi lautan darah. Benteng itu memiliki medan yang aneh, mudah dipertahankan dan sulit diserang, serta memiliki keunggulan berupa bahaya alam, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk menyerang markas besar Soul Eater. Jadi, apa yang sudah kamu pikirkan? Dewa jahat itu mengalihkan perhatiannya dan melangkah keluar dari asap hitam, dan di atas tubuhnya yang agak ilusi, terdapat semacam fluktuasi jahat yang cukup untuk memutar seluruh langit. Mempertimbangkan, sekelompok cacing kotor dari luar wilayah, yang juga mencoba membuat pemakan jiwaku menyerah kepada mereka. Mendengar ucapan klon iblis jahat itu, Hao Nier tak kuasa menahan senyum sinisnya. Dia menertawakan penghinaan dan ejekan tersebut, seolah-olah dia meremehkan pasukan jahat di hadapannya. Yang mulia, mengapa repot-repot berbicara dengan orang-orang ini? Tangkap, jika kau tidak menerimanya, bunuh saja. Seorang pria paruh baya dengan tubuh besar, seperti batu, melangkah keluar dan tertawa. Kaisar kebencian, seorang pria perkasa setingkat Raja Merah di luar wilayah, juga merupakan pemimpin para pria kuat yang menyerang benteng. Ayo bertarung, hari ini adalah hari penentu, kau mati atau aku hidup, mengapa kau mengatakan begitu banyak usaha yang sia-sia? Tidak mudah untuk menduduki wilayahku yang luas. Ledakan. Setelah Hao Nier selesai berbicara, pisau indah di telapak tangannya mulai bergetar, dan untaian udara hitam suram terus menerpa darinya. Darah sedikit menodai pisau di telapak tangan, dan tiba-tiba aura aneh yang melampaui dunia ini menyebar dari pisau itu seperti air mancur.
Fluktuasi mengerikan itu seketika menyapu langit tinggi benteng tersebut. Dia adalah Tuan Haunier. Membunuh. Melihat pergelangan tangan Haunier yang garang di atas langit, sisa-sisa benteng yang tak terhitung jumlahnya menjadi bersemangat seolah-olah mereka telah meminum semacam pil obat. Raungan-raungan itu terdengar berturut-turut, dan mereka mati-matian melawan musuh-musuh yang menyerang ini. Pisau pembunuh jiwa itu dihunus dengan darah nyawanya. Tindakan Haunier benar-benar membuat sisa-sisa pemakan jiwa yang putus asa melihat sedikit harapan pada Dudu. Keputusanmu sungguh mengecewakanku, tapi sepertinya sudah hampir selesai. Ayo kita lakukan. Klon dewa jahat itu mengangkat kepalanya dan memandang ke kejauhan, seolah-olah sedang melihat area luas di belakang benteng. Ketika dia melihat seberkas cahaya hitam yang sangat samar perlahan naik di kejauhan, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Apa yang akan mereka lakukan? Apa yang akan mereka lakukan?" Yu Mingxuan dan beberapa pejabat tinggi dari Bai Ze mengelilingi Haunier secara bersamaan. Mendengarkan suara dingin klon dewa jahat itu, secercah kegelisahan tak dapat dihindari muncul dalam benaknya. Kita harus mempertaruhkan nyawa kita sendiri demi tanah suci di belakang kita. Meskipun kau mempertaruhkan segalanya, kami akan membunuhmu. Kalau begitu, cobalah. Ledakan. Seluruh dunia dipenuhi dengan energi iblis yang mengerikan dan sedikit fluktuasi jahat. Penyebaran kedua fluktuasi tersebut membuat seluruh dunia menjadi redup. Di ketinggian benteng, beberapa pemimpin senior dari pasukan Samsara yang dipimpin oleh Haunier, dengan tatapan muram, melancarkan serangan dahsyat dan melancarkan serangan yang sangat sengit terhadap pasukan jahat. Bang! Setelah bertarung lagi, Yu Mingxuan terkejut dengan kekuatan jahat lawannya, tetapi matanya sangat serius saat dia menatap lingkaran pertempuran inti di depannya. Melihat Haunier, kaisar pendendam dan avatar dewa jahat sedang bertarung di kehampaan, dan ternyata ada serangkaian ledakan bernada rendah. Di tengah pertempuran beberapa orang, ruang hampa di sana seketika berubah menjadi kabut darah, dan kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya cukup untuk membuat orang-orang kuat ini ketakutan. Kekuatan klon di bawah mahkota kejahatan hanya sebatas kekuatan puncak reinkarnasi 4 kali lipat. Energi hantu dalam diri manusia ini yang dipadukan dengan senjata ilahi itu benar-benar sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Dengan satu pukulan, kaisar pendendam menatap Haunier di kejauhan dengan sedikit niat membunuh. Yang terakhir menjadi semakin berani dalam pertempuran, tanpa rasa takut sama sekali. Untuk pertama kalinya, pada pisau sepanjang 1 inci yang halus itu, dia merasakan aura kehancuran yang dahsyat. Sebagian besar kekuatanku terkonsentrasi di domain jiwali, di mana terdapat hal-hal yang rumit. Kekuatan klon energi ini tidak akan bertahan lama. Setelah aku selesai berurusan dengan orang ini, sisa pertarungan akan kuserahkan padamu. Klon iblis jahat itu mencibir, tetapi mencibir di hadapan serangan ganas Haunier. Ada pancaran kejahatan yang tak berujung dan dalam di matanya, lalu perlahan berubah menjadi lubang hitam di sekelilingnya. Kekuatan jahat itu mengerikan, dan sulit untuk melawannya. Beberapa jiwa yang lemah dan kuat yang termasuk dalam domain pemakan jiwa mudah diserap olehnya. Panggilan, Guru, semoga Tuhan memberkati saya. Melihat pemandangan ini, seluruh tubuh Haunier tiba-tiba menjadi terang dan menyilaukan, dan sejumlah besar kekuatan sumber yang murni dan ekstrim, seperti nyala api kecil yang berdenyut perlahan melayang keluar dari tubuhnya. Semburan api itu membuat wajah Haunier langsung pucat dan malu, dan darah di seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang, seolah-olah dia telah menua ratusan tahun dalam sekejap. Tidak ada orang dewasa. Melihat pemandangan ini, sekelompok pria kuat yang dipimpin oleh Yu Mingxuan berseru, dan sudut mata mereka dipenuhi dengan kesedihan dan emosi yang tak berujung. Gunakan hampir seluruh sumber daya dalam tubuhmu untuk mengaktifkan senjata jahat itu, dan fluktuasi energi yang dihasilkan hanya dapat melawan lubang hitam dewa jahat tersebut. Tindakan Haunier jelas bertujuan untuk menyelamatkan mereka. Pisau penghancur jiwa, potong jiwanya. Di wajah cantik Haunier, energi mematikan melonjak, dan dia meraung agak keras. Tampaknya saat ini, dia telah mengesampingkan hidup dan mati. Yang ingin dia lakukan hanyalah menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi. Itu saja, Bang. Pedang jahat itu sangat rakus, dan langsung menelan api sumber, sehingga seluruh tubuhnya menjadi aneh dan gelap, dan di bawah kendali pergelangan tangannya, tiba-tiba melesat ke arah lubang hitam dewa jahat.
Satu serangan menghantam lubang hitam dewa jahat, dan hantu-hantu tak terhitung jumlahnya di dalam lubang hitam itu berhamburan ketakutan. Cahaya pedang merah menyala merobek kehampaan dan menghantamnya. Terdengar suara-suara rendah yang tak terhitung jumlahnya, dan makhluk-makhluk jahat di dalam lubang hitam itu dengan cepat hancur dan musnah. Artefak, benar-benar tirani. Melihat sikap putus asa Haunier, bahkan klon dewa jahat pun tak kuasa menahan rasa kagum. Gigitan setan lubang hitam. Setelah beberapa saat, klon dewa jahat itu tidak menunjukkan belas kasihan, sedikit mengangkat pergelangan tangannya dan mengepalkannya ke arah lubang hitam. Pada saat itu, lubang hitam yang tenang akan terpengaruh oleh gua di dalamnya, dan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya akan meraung keluar dari dalam. Saat itu juga, terdengar gemuruh langit, suara magis, dan kekuatan jahat yang tak terbatas, sepenuhnya meliputi dunia, dan energi kematian jahat yang redup perlahan mengalir keluar dari lubang hitam. Hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar dengan dahsyat, seperti sekelompok serangga lapar yang menyerbu pasukan yang tersisa. Sesak napas yang hebat membuat kelompok yang tersisa ini, yang sudah menghadapi kekalahan, tidak mampu melawan, dan jumlah mereka terus berkurang. Ketika mereka digigit dan disentuh oleh hantu itu, banyak sisa pasukan terseret ke jurang lubang hitam. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi hantu dan meraung bersama-sama. Bayangan jahat yang mengerikan berterbangan keluar, dan pertempuran benteng itu terjadi dengan latar belakang kematian Shenluo yang membawanya ke neraka. 2 jiwa yang menghancurkan, 3 jiwa yang terpotong, sumber reinkarnasi 4 potongan. Melihat situasi yang timpang ini, 3 tebasan darah merah menyala melesat keluar, dan 3 lingkaran cahaya menyilaukan berkelap-kelip ke dalam kehampaan, dan lubang hitam itu terkoyak oleh kekuatan. Puff! Setelah menebas 3 kali berturut-turut, napas Haunier menjadi tersengal-sengal. Cukup. Pada saat itu, jantung Yu Mingxuan berdebar kencang, ujung jarinya perlahan menembus daging dan darahnya sendiri, menatap wanita di langit yang berada dalam situasi seperti itu untuk menyelamatkan bawahannya. Kehidupan ini, mengenal kalian, kalian tidak akan menyesalinya. Tebasan kelima, 10.000 jiwa. Senyum yang indah namun menyedihkan dan suara dingin bergema di seluruh benteng. Tampaknya, banyak sekali tokoh-tokoh kuat hanya bisa melihat samar-samar bahwa di atas benteng itu, terdapat cahaya merah darah yang membentang puluhan ribu kaki. Ada banyak sekali pola kehancuran yang menyeramkan dan menakutkan pada cahaya asteris itu, dan siapapun yang menyentuhnya akan hancur. Bibit yang sangat bagus, sayang sekali, retakan, sang kaisar kebencian, aku serahkan ini padamu. Setelah menghancurkan benteng, aku akan memimpin pemakan jiwa bersama laba-laba jahat. Ingat, yang kita butuhkan bukanlah membunuh, tetapi menguasai tempat ini sepenuhnya. Suara keras terdengar, dan tiba-tiba cahaya merah darah itu, yang tampaknya cukup untuk memusnahkan semua makhluk hidup, seperti belenggu es yang tersisa, dan tiba-tiba dihancurkan oleh klon dewa jahat itu. Bang! Jejak cahaya darah merah menyala jatuh perlahan di sebidang langit dan bumi ini, dan semua orang di benteng merasakan hawa dingin di hati mereka. Tampaknya mereka sudah tahu bahwa yang menunggu mereka selanjutnya adalah kehancuran. Mingxuan, aku minta maaf. Dengan segenap kekuatannya, dia menangkis 5 serangan Seon, dan pembunuh jiwa itu berdengung dan berdengung, seolah-olah dia enggan berpisah dengan Haunier, tetapi saat ini, mata merah, kulit dan ekspresinya tampak mengerikan, seperti seorang lelaki tua di senja hari, sangat menakutkan. Dia baru saja menggunakan hampir 90% dari kekuatan sumbernya untuk mengaktifkan pedang pembunuh jiwa, jadi sekarang Haunier hanya memiliki napas terakhir yang tersisa. Tapi dia tidak menyesalinya. Sesuai dengan kata-kata yang diajarkan oleh pemakan jiwa kepadanya, seberapapun suksesnya, jika kau menahan diri di awal, kau akan menjadi kegagalan total. Kamu, temperamenmu selalu keras kepala. Jika kau pikirkan baik-baik, ini sangat disayangkan. Lagi pula, kau belum mengizinkan adik laki-lakimu dan tuanmu menjadi saksi pernikahan kita. Tapi, sepertinya kali ini tidak cukup. Yu Mingxuan melangkah ke dalam kehampaan, tetapi tidak ada jejak kemarahan yang terlihat. Lengannya dengan lembut memeluk tubuh Haunier yang mungil. Tak peduli bagaimana Haunier berubah, dia tetaplah cinta dalam hidupnya. Haunier bahkan lebih penurut dan lembut tutur katanya, dengan aura menyedihkan seperti bebek Mandarin yang putus asa. Hahaha, kali ini,
Siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Roh jahat kebencian, ubahlah semuanya menjadi makanan untuk kaisar ini. Melihat pemandangan ini, kaisar kebencian memasang ekspresi muram di wajahnya, dan wajah iblis jahat berukuran puluhan ribu meter merayap tinggi di langit, dan energi iblis itu perlahan menggeliat, seolah-olah benteng itu akan hancur total dalam sekejap. Teruskan, aku tidak ingin datang ke dunia ini dengan sia-sia. Hahaha, Bai Ze, kedua penjaga, Fa, dan hanya ratusan anggota domain pemakan jiwa lainnya yang tersisa dengan bekas luka saling memandang, dan mata mereka perlahan-lahan menjadi gila. Beberapa fluktuasi, seperti semacam kembang api, akan mencapai titik tertinggi dan mekar. Setan jahat itu membuka mulutnya yang besar dan sedikit mengunyah ruang itu dengan sedikit keserakahan. Dalam sekejap, ruang itu terdistorsi dan berubah. Namun, biarkan raksasa jahat ini menggigit bagaimana cara menggigit, memutar kekosongan, tetapi tidak ada jejak kehancuran di dunia ini. Bahkan ketika yang terakhir bersentuhan dengan benteng dan kehampaan di sekitar Haunier dan yang lainnya, secercah cahaya flamingo jingga keemasan yang mulia dan sakral, seperti Raja Langit dan Bumi sejati, meledak dalam kemarahan. Kobaran api berwarna oranye keemasan, yang membawa sedikit kemarahan yang mengejutkan, bersinar dari kehampaan seluruh benteng, dan nyala api suci yang tak terhitung jumlahnya menjulang ke langit. Kakak senior, aku terlambat. Di ujung hamparan kosong yang berkelap-kelip dengan rubah-rubah berwarna oranye keemasan, tampak sesosok kurus yang agak lembut namun sangat marah, bergegas menuju ke sana dengan putus asa. Suara guntur menggema di seluruh dunia, membuat dunia ini menjadi sunyi. Kehampaan itu sunyi senyap, seolah menyambut kembalinya kaisar baru.